Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wat taqwa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, warga, komunitas di lingkungan Masjid Darut Taqwa, panjenengan sabar untuk mengikuti prosesi kuliah subuh ini, karena hari-hari terakhir itu harus kita usahakan yang terbaik, mumpung, ngaji mumpung. Dan yang kita minta kepada Allah, ya Allah, tidak hanya sampai di tahun ini mendapatkan Ramadan, kita juga mohon tiap tahun selalu mendapatkan kenikmatan Ramadan ini. Terus kita diberi kesempatan ini sampai nanti Allah merelakan kita dan meridhoi kita ketika menghadapi sakaratil maut, kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Tadi sempat saya agak terlambat. Biasanya saya mendahului karena tak informasikan ke Ustadz Musafa. Saya begitu keluar dari rumah, itu ternyata kendaraan besar-besar di Baratu macet total. Saya sudah berkendara roda 4 karena suasana hujan kan. Di sana hujan. Saya harus putar balik Pak Musafa. Nek model ngene iso telat. Saya putar balik, ambil roda 2 dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya tadi itu. Alhamdulillah Pak Musafa. Kan kendaraan kan kalau roda 4 kan tuh harus ngantri. Ini saya nyusup. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Saya rindu dengan Masjid Darut Taqwa ini. Ya, tak dongakno sampean kabeh seger waras, sing duwe utang nang cepet dibayar. Mbo duwe gak ngerti aku. Tuh, yang punya masalah diselesaikan oleh Allah masalahnya, dan nanti punya masalah lagi. Itu pasti Pak. Jangan dianggap kalau berhadapan dengan kita sendiri, suami, istri, anak-anak, akan muncul masalah-masalah baru. Memang kita selalu diberi masalah. Yang penting mampu mengatasi masalah tanpa masalah. Tidak harus ke kantor pegadaian. Kan begitu Pak ya? Oh ini Bapak kita yang masih muda ini. Itu mulai dulu itu meramaikan masjid ini. Ya, itu. Jadi begitu Pak tadi prosesnya, alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan bapak-bapak ini. Termasuk Pak Joko. Mulai biyen lho Joko terus ini. Durung kawin Joko, mari kawin Joko. Masya Allah, ini termasuk manusia instan. Ya, gitu. Dan Pak Joko insya Allah nanti semua orang sudah meninggal, Pak Joko belum. Loh jangan diaminkan Pak, sakno Pak. Tola toleh
Wah, bewong mati kabeh aku kok dorong. Gitu ya. Beliau ini umurnya sudah nggak normal. Ya, kalau sudah di atas 70 itu sudah umur ndak umum. Ya, ndak umum itu Pak. Samin kudu syukur sampean. Yang di bawah 60 itu juga ndak umum, sudah meninggal. Yang 70 kok 70 ke atas. Kalau masih hidup itu ndak umum. 60 ke bawah kok sudah meninggal itu juga ndak umum. Itu termasuk jenis manusia langka. Gitu. Nah, pada umumnya kalau kita ini kepingin umurnya panjang itu nggak boleh mengantuk waktu kuliah subuh. Saya sering. Iya, temenan. Dan kalau ada hajat yang tidak mendesak, siapapun ustadznya, kan sudah dijadwal itu Pak. Dan itu mendapatkan finansial, diagendakan oleh masjid. Itu termasuk kategori masuk fisabilillah. Ya, paribasane sampai niku nyangoni ustad, gak kira rugi. Mosok ustad digonang-gonin Dollywood. Gak mungkin Pak. Itu kalau ada itu oknum. Ngono ustad dikei amplop terus dimanfaatkan kepada yang maksiat itu ya oknum. Gitu. Nah, tema kita hari ini adalah kita meningkatkan persaudaraan lintas ormas. Ini Pak temanya, Pak Ibu, itu ya. Selama ini kita mengapa kok tidak solid, tidak kuat, solidaritas kita kok menurun, jumlah kita ini juga nggak kalah dengan negara-negara lain, kita ini single majority umat Islam, tapi umat Islam di Indonesia ini kok nggak solid, kok nggak kuat. Karena apa? Ormas-ormas ini atau kelompok-kelompok Islam ini jalan sendiri-sendiri, mengklaim paling benar sendiri. Itu yang menjadi penyakit. Dan itu disenangi Pak. Memang sengaja dipecah-pecah. Divide et impera. Dulu sejak zaman penjajahan Belanda 350 tahun, Masya Allah. Lalu diteruskan oleh Jepang, itu mereka punya politik memecah belah umat. Termasuk di kalangan Muhammadiyah sendiri. Sekarang ini model sholat tarawihnya sudah enggak sudah enggak satu. Dan itu enggak masalah gitu loh. Masalahnya kalau beda itu lalu dipermasalahkan. Di Muhammadiyah itu sholat tarawihnya ada yang diawali dengan 2 rakaat Pak, iftitah, pembuka. Lalu baru 2, 2, 2, 2. Baru tutup witir 3 rakaat. Ada yang pembuka 2 rakaat ringan, 2 sampai 5. Witirnya 1. Yang sekarang terjadi, ada yang langsung diringkes, 4 salam, 4 salam. Pada waktu rakaat kedua nggak pakai tahiyat awal, jadi langsung 4. Yang saya bicarakan di sini, ini nggak apa-apa, boleh. Malah kalau mungkin jamaahnya kepengen yang cepat selesai, 2 rakaat lalu witir 1, boleh. Asal apa? Ada apa Pak? Kesepakatan antara imam dengan makmum. Itu di kalangan Muhammadiyah sendiri ada pro dan kontra. Sementara di NU juga begitu. Yang umum 23 Pak, 23.
Hanya bedanya 23 dengan 11 ini kadang-kadang selesainya lebih cepat yang 23. Ini tapi ini oknum, mohon maaf. Aku terus wah iki menghantam orang NU. Ndak. Tak banter beno Pak Musyafa engko make apa itu sound systemnya beno kok. Ribet tok. Ya. Kalau di luar negeri itu Amerika sudah di NASA itu sudah terbang ke planet sana, kita masih sibuk terbang di masjid dipermasalahkan. Penerbang itu loh. Kan juga penerbang itu sama-sama. Nggak apa-apa itu budaya. Oh jadi lekno. Kan itu juga penerbang. Masya Allah. Jadi di sini Pak intinya saya nggak harus berlama-lama. Nanti kalau kebablasan ya sing sabar. Jenengan kalau punya hajat sekarang ke kamar kecil monggo. Tapi wajib balik. Kadang-kadang alasannya nang kamar kecil mau gak balik. Temen tak dongano sampai endingnya ini nanti kalau saya berdoa sampai ndak mulai tak dongano sampeanku rezeki ini tambah banyak. Mbok konding gak ngerti aku pokoknya. Itu Bapak Ibu. Saya tadi malam itu juga ngomong sama takmirnya di Simorjo sini, di Musola Al Hikmah. Saya kan terjadwal di situ, tapi saya diminta kuliah menjelang buka puasa di GKB Gresik. Tuh kebetulan istri saya ajak Pak untuk safari lah. Tuh. Saya sudah bertujuan jangan sampai terlambat yang di Simorjo. Ya akhirnya saya ngomong sama takmirnya. Dan yang di Gresik saya juga langsung minta izin nggak usah buka bersama. Itu ya. Terus dalam perjalanan itu saya melihat ada nggak masjid yang beda dengan masjid lain? Banyak, enggak apa-apa itu Bapak Ibu. Kan kita yang umum ini kan ada masjid NU, masjid Muhammadiyah kan begitu Pak ya? Ya. Terlepas itu apakah ada kelompok Al-Irsad, wong-wong Arab-Arab lho Pak. Sing irunge mancung-mancung itu. Tapi ono sing pesek ya, tapi lebih banyak yang mancung-mancung. Itu Al-Irsad. Terus ada Persis. Ini pusatnya di Bandung dulu Pak. Pusat Islam itu juga alirannya juga beda, nggak apa-apa itu. Ada lagi Perti, ada lagi Matlaul Anwar, macam-macam. Dulu ada HTI, wis dibubarno. Gara-gara itu loh, masih itu loh. HTI itu Pak, ngapunten Bapak yang sesepuh, ngapunten Pak Yoswa. Sampai detik ini itu belum bisa dipertanggungjawabkan itu Pak. Iya, tidak melalui proses hukum itu. Lho ngono iku lho Pak. Pak Joko iki mentelingi aku setuju apa gak sih sampean niku? Sedih Pak kadang. Iya. Mohon maaf Bapak. Saya ini di ASN. Di kementerian tertentu saya itu dan sudah pensiun mikir kadang-kadang. Kenapa sih Pak, Bu? Negeri ini kita yang beragam, waduh. Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 273 juta lebih. Kalau dulu zamannya Sek Dangdut, Oma Irama, kan masih 150 juta. Betul Pak ya? Sampai napa tuh lagunya Oma Irama, pojok itu. 135 juta penduduk Indonesia, tonteng. Kan gitu. Kan masih ingat kan itu? Sekarang sudah 273 juta lebih. Itu berarti Oma Irama sudah berapa tahun nyanyian itu Pak? Masya Allah. 135 juta sekarang sudah 200 Pak. Mohon maaf. Iya betul. 273 juta. 273 juta. Loh Pak. Gak us nemen banyaknya itu Pak. Terus pulaunya 17.000 pulau. Ada pulau yang masih belum
huni. Apa gak betul-betul hebat negeri ini, Pak? Kaya raya. Seharusnya. Belum selesai tadi. Seharusnya kaya raya. Seharusnya. Sekarang ini survei, Pak. Kenapa bayi di Timur Tengah, terutama di Abu Dhabi, sudah pernah ke Abu Dhabi? Sama. Belum. Sama. Itu bayi lahir sudah diberi jatah rumah, diberi jatah sekolahnya harus selesai, sehingga tangisannya pelan. Tapi kalau bayi Indonesia begitu lahir, termasuk anak sampean barang itu Pak Mustafa, termasuk anak saya kan 3, itu ternyata jeritanya keras. Soalnya begitu dia cengir lahir sudah membawa utang 15 juta. Jadi nangisnya powanter, Pak. Masya Allah. Kalau enggak mau, enggak percaya, buktikan. Malah mereka itu tangisannya sedikit terus guyu, Pak. Bayi-bayi sana itu, Pak. Kemudian ini ada rencana, yang rencana ini juga instan. Tahu-tahu mau bangun ibu kota baru. Dananya, Pak, belum ada. Belum ada itu. Dianggarkan ngambil dari APBN sekian persen. Nanti mungkin swasta atau ya orang-orang yang punya duit nanti itu. Mohon maaf, saya tidak pro dan tidak kontra. Monggolah, ayo kita setuju bangun ibu kota baru, itu bagus, Pak. Tapi kondisi itu menentukan, Bapak Ibu. Dan itu nampaknya cepat, Pak. Instan itu, hanya berapa hari sudah disahkan. Ya kan? Instan sekali itu. Di mimbar ini saya tidak lalu menolak, tidak, Pak. Cuma rencana ini nampaknya belum tepat. Belum tepat. Masya Allah. Itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang paling penting lagi, walaupun negeri ini beraneka ragam, termasuk 710 suku. 710 suku. Di negeri manapun nggak ada yang menandingi Indonesia, Pak. Di Singapura itu hanya 4 suku. Di Afghanistan itu hanya 7 suku. Kita ini punya 710 suku. Punya 1.100 lebih bahasa lokal. Masya Allah, luar biasa, Bapak Ibu. Sangat kaya. Dan sumber daya alamnya ini termasuk bahan minyak goreng. Itu ekspor terbesar di dunia. Tapi kok ada kelangkaan minyak. Tapi alhamdulillah, Pak, yang melakukan manipulasi sudah ditangkap, Pak, ya? Sudah Pak, ditangkap. Ditangkap pun yang guyu kalau ketek ditulup. Bu, Pak, jangan menganggap saya begini ini hibah. Ada orang gitu, Pak, ngawur. Bedakan hibah kan memang nggak boleh. Hibah itu kita mengkorek, menunjukkan kejelekan pribadi. Itu nggak boleh, Pak. Memang nggak boleh. Tapi sampean misalnya menghibah saya, Ustadz itu secara pribadi gini-gini, jangan. Tapi kalau kebijakan Ustadz, kebijakan apalagi pemerintah, kalau nggak benar, itu boleh kita rasani. Kita boleh membicarakannya secara umum. Supaya apa? Tidak tergelincir, tidak tersesat. Pemimpin melakukan kebijakan yang salah itu membawa kesesatan kepada semua. Jadi monggo dibedakan, Pak, Bu, antara hibah dengan apa, Pak? Dengan jadi kalau kita menerangkan kejelekan kebijakan itu boleh. Jangan diem. Apa kata Sayyidina Ali? Kezoliman
Kejahatan yang terjadi di mana-mana bukan karena banyaknya orang yang jahat, tapi karena diamnya orang yang baik. Jadi jangan diam Bapak Ibu. Maka saya sangat setuju demo itu tidak apa-apa itu. Ya nggak apa-apa. Oh jadi dipentungi Pak. Padahal sing mentungi, iku sing dibayari. Sing dipentungi itu kan yang bayari, yang mentungi. Rakyat kan itu Pak, itu rakyat. Itu rakyatmu. Tapi mohon maaf Pak, sing mentungi sinten? Polisi kan? Itu oknum. Jangan lalu kemudian jangan mengatakan polisi itu semua jelek. Enggak Pak. Di tingkat Polres itu ada masjid loh Pak. Saya hormat itu. Enggak apa-apa. Mereka itu polisi itu baik-baik Pak. Kalau ada yang enggak baik, termasuk tentara, jenderal manapun, kalau enggak ada yang enggak baik, itu apa? Oknum. Sama dengan Majelis Ulama kemarin kan kena 3 ulama yang terindikasi radikal kan? Itu oknum. Jangan dengan tujuan memang sengaja mengobrak-abrik MUI, lalu tujuannya apa? Mau dibubarkan. Itu yang keliru. Kan rencananya MUI mau dibubarkan. Terus termasuk pesantren. Itu ada 189 atau 198 pesantren terindikasi teroris. Banyak loh itu Pak. Tapi itu kebenarannya juga belum dapat dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan memang sengaja ingin menghabisi pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang bahaya. Berarti ada orang-orang yang kepingin apa Pak? Untuk menghapus Islam di mana? Di Indonesia. Itu yang dikategorikan PKI. Jangan diam loh Pak, Bapak Ibu. Tahun 48 ya, terus 65, nanti bisa lagi muncul itu. Kalau kita diam. Ya, sabar ya. Paham Pak ya? Nah, sekarang Bapak Ibu, caranya bagaimana umat Islam ini tidak jadi penonton, harus menjadi pemain. Ayo, yang Muhammadiyah jangan memperbesar perbedaan. Ayo memperbesar persamaan. Masya Muhammadiyah dewe terawih gak podo, you understand? Jangan diperbesar perbedaannya. Yang penting podo terawih. Soal jumlahnya ndak opo-opo, asal ada dasarnya masing-masing. Termasuk yang NU juga begitu. Ayo memperbesar persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahiba rabbuk. Surat Hud 1:18, 1:19. Dan seandainya Allah berkehendak, pasti Allah itu menjadikan umat Islam ini menjadi satu. Tapi Allah tidak berkehendak. Mereka selalu berselisih, selalu beda pandangan. Sing Muhammadiyah dhewe gak podo, sing NU ne yo gak podo. Boleh nggak itu? Memang kata Allah tetap berbeda. Yang penting hanya orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, mereka rukun. Malah kalau perlu sampean kalau duwe anak wedok kaweno, sampean iku wong NU misalnya duwe anak wedok kaweno ambek wong Muhammadiyah. Jadi sing wedok iki NU dikaweno ambek sing lanang wong Muhammadiyah. Engko nek duwe anak jeneng ngono Muhammadanu. Ngono lho. Lah apa kok bingung-bingung? Nggih napa mboten? Iya, di sini aja tadi saya 2 rakaat. Yang pertama nggak pakai bismillah keras, tetap pakai tapi nggak keras kan. Lalu yang rakaat kedua, bismillahnya saya keraskan. Itu maksudnya podo wae, ngono lho Pak. Tapi ada yang gaya Pak. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah lali sampean. Itu tidak boleh.
saya sering tak anu Pak, tak pandu kadang-kadang sih Imam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillah hilang. Mbuh dibatin be. Mungkin imamnya aliran kebatinan. Ndak boleh Pak. Allah, tapi banyak yang tetap kok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Pak. Itu bagian dari apa? Surat Al-Fatihah. Berapa ayat sih? 7 ayat itu harus. Kalau langsung Alhamdulillahirabbil alamin, ya ndak sah. Orang yang sholat tanpa Al-Fatihah dengan sempurna ndak sah. Kalau surat nggak masalah. Jadi sampean misalnya kok ndak pakai surat Ustadz, boleh. Tapi ngomong dhisik. Tanpa surat ndak apa-apa. Cuma kan mumpung kita trawean masuk gak pakai surat. Cuma sing maca surat ya aja kemalan. Al-Baqarah dintekno dhewe ngono. Masyaallah. Jamaah ono sing kebelek ngising. Kurang ajar iki Pak Musabak iki. Kurang ajar Pak Khazin iki. Kurang ajar itu Pak Najib iku. Sing saiki nek Ndirejo iku, duwe masjid yo ngopeni masjid iku. Gaya ngapal Quran Al-Baqarah dintekno dhewe. Akhirnya Pak jamaah ngamuk, gak paten. Masjid sing liyane sik akeh kok. Tinggal sampean, gak tambah repot. Kan begitu, harus imam ini harus menyejukkan, meringankan makmum. Presiden pun begitu. Gubernur pun begitu. Punya rakyat ini ojo sampai disengsarakan. Dalam sholat aja diringankan. Soalnya makmum itu kan ada sing wis tuwek. Diwacana Al-Baqarah kok gak geblak. Terus yang kedua, ada juga anak-anak itu biasanya ya nggak boleh lama-lama, malah biasanya pesan sama imamnya, kulhu Pak Le, jaluk kulhu, ya nggak apa-apa, boleh Pak. Terus yang ketiga ada orang yang sakit, apalagi sakitnya loro untu, rokok suwe Pak, sakit gigi itu sakit loh Pak, rokok suwe, kurang ajar, wis kewemeng cekot-cekot ini, akhirnya dijendul Pak. Imame dijerongkok no kapok kapan ngawur. Saya gak seneng itu kalau gitu Pak. Terus yang keempat, orang yang punya hajat ini macam-macam. Ya kayak kuliah subuh gini ya suwe-suwe hasilnya. Sapa ngerti sampean iku wis duwe acara mau mudik Mas ya? Mau ke California atau ke Kalikpeding? Ya Allah, belum. Iya Pak. Ngapunten Bapak Ibu, di perjalanan saya malam itu juga kemacetan terjadi Pak. Tadi malam itu saya ke Gresik itu itu loh Pak, di jembatan bawah itu ke Bomas itu yang macet. Terus Romo Kalisari itu yang ada naik itu juga padat sekali. Mungkin mudik apa ngejar setoran? Iya, kan itu mobil-mobil besar Pak. Ya bisa saja ya. Itu. Nah intinya Pak, saya percepat lagi. Ayo kita memperbesar apa? Persamaan. Muhammadiyah, NU, sembarang lah. Pokoknya wong Islam iku podo api. Nek ono gak api. Yo ayo dielingno bareng-bareng gitu loh Pak ya. Itu. Di Masjid Agung itu yang paling enak Pak. Kalau yang imami itu kebetulan NU, kan itu imamnya kan bisa NU Muhammadiyah Pak, Masjid Agung Pak. Kalau kebetulan yang imami Muhammad NU itu habis 8 rakaat itu ngomong sama jamaahnya, Bapak Ibu yang Muhammadiyah silakan pulang. Saya akan melanjutkan sampai berapa? 23. Mari ngono Muhammadiyah mulai, sing NU melok mulai pisan. Ya apa ngono Pak Musafa? Akhirnya imamnya kan ditinggal sendirian. Tola lu. Akhirnya melok mulai pisan, cocok, ya mulai di Masjid Agung. Terus kasus di Jombang, Gus Dur itu Pak, jangan diremehkan. Gus Dur ini ya maklum Pak, kalau sudah pemimpin itu sudah di atas Pak, biasanya gak kemalan. Sing krocok-krocok itu Pak, sing rodok sombong biasa. Petita kok pelembungan dulu. Iya, di masjid-masjid itu kan begitu Pak. Gus Dur itu sama NU sama Muhammadiyah itu rukun Pak. Orang Muhammadiyah itu Pak Yai Dahlan itu rukun sama Hasyim Asy'ari.
rukun. Kalau Pak Yai Dahlan itu bimbing di kota-kota, kalau Hasyim Asy'ari bimbing di masyarakat pedesaan, maka budaya tradisional. Kalau di kota kan harus kadang-kadang kan harus yang modern lah gitu. Jadi Muhammadiyah sama itu sebenarnya sama, hanya apa? Tempatnya saja yang beda. Gus Dur itu pernah ngundang Pak AR. Itu tokoh Muhammadiyah. Diundang ke pesantrennya Gus Dur. Kebetulan Ramadan pas waktunya tarawih disuruh ngimami. Tuh. Yang Pak AR Fakhruddin ini tokoh Muhammadiyah, ketua umumnya, itu oleh Gus Dur, ya Gus Durnya di sebelahnya disuruh ngimami jamaah, padahal jamaahnya itu ribuan itu jamaah NU. Ya. Kemudian ngomong waktu berdiri mau ngimami, Bapak Ibu, ini kita menggunakan ala NU apa ala Muhammadiyah. Kompak Pak. NU. Ribuan. Khususnya sebelah. Sholat mulai. Wong Muhammadiyah itu Bapak Ibu kalau sholat halus, kalem, terus rodok suwi. Dimulai Pak. Setelah dapat 8 rakaat itu sebenarnya lamanya sama dengan lama ala NU sudah selesai 23. Ini belum selesai. Pak Air kemudian menawarkan lagi, Bapak Ibu, diteruskan ala NU. Enggak. Kok gini lamanya dulu? Waduh, enggak semua Pak, kompak, enggak. Muhammadiyah. Katanya Pak Air Fakhruddin kebenaran, ya iku sing tak jaluk. Wah, akhirnya diteruskan, Pak. Langsung witir selesai. Terus kemudian Gus Dur ganti berdiri, Pak. Baru momen saat ini masuk dalam sejarah. Ribuan orang NU di kandang NU bisa dimuhammadiyahkan oleh satu orang Muhammadiyah. Masya Allah. Kan hebat itu Pak. Akhirnya Pak AR senyum-senyum. Jadi ribuan itu Pak bisa langsung ditundukkan oleh salah seorang Muhammadiyah. Itu juga guyon Pak Gus Dur itu Pak. Berarti kan Gus Dur juga enggak apa Pak? Enggak memaksakan warganya harus 23. Pak AR juga enggak memaksakan harus 11. Seandainya mau ya diteruskan, tapi engkau sampai jam piro, sampai bengi kan begitu. Nah ini intinya gini, makanya Bapak Ibu, sekarang ini sudah modern, NU Muhammadiyah ndak ngurus, ayo sim penting podo rukun. Berapa itu Pak Musa Pak datanya orang NU itu warganya? Saya cek kemarin itu warga NU itu terbesar Pak, 90 juta kurang lebih jamaahnya. Muhammadiyah di data terakhir itu 60 jutaan lebih. Jadi selisihnya nggak jauh. Kalau yang lain kayak FPI yang dibubarkan itu baru 7 juta atau berapa. Tapi ya enggak apa-apa. Apakah itu NU Muhammadiyah atau Persis Al-Irsyad semuanya itu. Ayo kita perbesar apa Pak? Persamaan, kita perkecil perbedaan. Termasuk sholat subuh. Sing kunut jalan, yang enggak kunut ya monggo. Sing gendeng sing sholat, sing gak sholat subuh. Itu loh, bingung sampai. Ya, saya kira begitu, Ibu. Alhamdulillah ini terlalu jauh. Sudah jam 7 lebih. Ya, belum ya. Monggo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah. Termasuk jamaah Darut Taqwa ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, di saat kami nanti meninggalkan masjid ini, berikan kemudahan dalam urusan dunia kami, urusan akhirat kami, rezeki yang mudah, yang banyak, yang barokah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.